ingatkan pendengar bisa phone live ke 6746352 atau SMS 082133670000. Bagi pendengar nanti kita jawab diskusi di 6746352, SMS 082133670000. Saat ini alhamdulillah wa syukurillah sudah hadir narasumber yang setia menemani pendengar rahimakumullah, yakni Ustaz Khairul Amin Sarjana Agama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ini? Alhamdulillah semangat, sehat, insyaallah. Iya. Mudah-mudahan pendengar di mana saja berada juga semangat dan tambah sehat mendengarkan kajian ini. Amin. Karena dengan melalui masalah ini, bagi pendengar yang kemungkinan saat ini tidak enak badan, mudah-mudahan bisa disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita lanjutkan 5 perkara yang disukai yang dilupakan manusia. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduka ya Allah wa nashkuruka ya Allah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin wa nastaghfiruka ya Allah biqauli astaghfirullahal azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, taufik, hidayah, inayah, anugerah dan semua fadl dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sore hari ini lewat udara kita bisa bermuajahah untuk silaturahim bersama untuk kita mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat insyaallah. Mari kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang 5 macam perkara yang disukai oleh manusia dan 5 perkara juga yang sering dilupakan oleh manusia. Yang pertama, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yangsawunal khamsa. Akan datang suatu saat di kalangan umatku, manusia itu akan senang dengan 5 perkara dan akan lupa dengan 5 perkara. Jadi suatu saat ini berarti kan bisa sekarang, bisa besok, bahkan bisa setiap hari, setiap saat. Pasti ada, karena ketika Rasulullah mensinyalir ada kriteria-kriteria yang seperti ini, itu artinya suatu saat pasti orangnya ada gitu. Dan akan terjadi. Dan akan terjadi. Misalnya ada ayatul munafiki salasun misalnya ya. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Itu biasanya orang munafiknya ada gitu ya. Di zaman Nabi, setelahnya maupun sekarang dan yang akan datang pasti ada. Nah, manusia suatu saat nanti akan senang dengan 5 perkara tapi akan lupa dengan 5 perkara. Padahal penting itu ya. Yang pertama adalah wa yuhibbunad dunya wa yangsawunal akhirah gitu ya. Yuhibbunad dunya wa yangsawunal akhirah. Dia suka dengan kehidupan dunia tapi lupa akan kehidupan akhirat. Jadi seakan-akan dunia ini adalah satu perpijakan yang sangat panjang. Padahal kebalik, sebetulnya dunia ini hanya pendek saja, karena arti dari dunia juga dana ya denu dunia, dan artinya pendek itu ya. Kalau yang panjang ya akhirat, jadi ukhro itu kan akhir, jadi hari yang paling akhir. Kalau akhir itu biasanya kan memang sudah tanpa batas gitu ya. Tapi orang sering lupa, seakan-akan dunia ini bukan tempat bersinggah tapi tempat tujuan. Sehingga kalau orang sudah terlalu cinta kepada dunia dan lupa dengan akhirat, maka dia akan menghalalkan segala macam cara untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya ketika di dunia. Maka Nabi pun juga mensinyalir hubbud dunya ra'su kulli khotiatin. Hati-hati ini ya. Jadi terlalu cinta kepada dunia itu adalah sumber daripada semua malapetaka. Ya, jadi ketika orang itu terlalu sibuk dengan urusan dunia, gitu ya, maka dia ini akan lupa dengan yang namanya kehidupan yang paling panjang, yaitu akhirat. Karena seakan-akan ini adalah akhir dari segalanya. Bahkan mungkin dia lupa bahwa suatu saat akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu ada yang 4 berikutnya.
Setelah dia itu suka dengan dunia, lupa dengan akhirat, maka yang kedua wa yuhibbunal hayata wa yang saunal mauta. Jadi dia suka dengan hidup tapi lupa dengan kematian. Seakan-akan hidup ini panjang sekali gitu ya. Padahal kalau kita melihat kanan kiri ya, bapak, ibu, mbah-mbah kita itu tidak ada yang langgeng, tapi dia tidak mikir seperti itu. Ya, kalau kita layat misalnya takziah gitu ya sama orang yang sudah meninggal dunia, itu Nabi itu selalu menyatakan kafa bil mauti mau'idoh, kan begitu. Cukup kematian itu menjadi mau'idoh, itu artinya ya pelajaran bagi kita gitu ya. Bahwa suatu saat kalau kita itu sekarang ini takziah, besok juga akan ditakziahi. Saiki layat, somben bakal dilayat, kan gitu ya. Sekarang kita mengiring saudara kita ke makam, maka suatu saat saudara kita akan mengiring kita ke makam juga. Dan begitu kafa bil mauti mau'idoh. Akan tetapi sekarang ini banyak orang yang senang kehidupan tapi lupa akan kematian. Oleh karena itu selalu diingatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam satu hari itu tidak pernah kurang mengingat mati itu 40 kali gitu ya. Itu sehari sampai 40 kali mengingat kematian, itu selalu nangis gitu ya. Bahkan dulu itu banyak ceritanya orang itu ketika sholat, ini para wali itu ya, sholat begitu Allahu Akbar itu langsung pingsan dia. Ini saking ketika dia itu Allahu Akbar itu seakan-akan dia itu sangat-sangat kecil dan dunia ini tidak ada apa-apa, dan ketika Allahu Akbar itu sudah habis gitu ya. Dirinya itu sudah habis, pasrah, belum mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, belum sampai situ dia sudah merasakan kebesaran Allah dan dia pingsan. Ini sekarang ini banyak orang yang sholat tapi celelean gitu ya. Awannya kudu suwi, awannya kudu cepet gitu ya. Nah, ketika ada ibu-ibu yang diampirin tetangganya untuk arisan gitu ya. Loh lah kok cepet men, aku urung adus, urung sholat bareng. Ya wis cepet rasa adus. Ya sholat bae ya, sholatku cepet kok gitu ya. Nah, sholat cepet kok bangga kan gitu ya. Nah, aku sedelok sholatnya ya gitu. Nah ini sholat sedelok kok yo bangga gitu ya. Harusnya kan dia itu sholat ya harusnya pokoknya apa yang sudah menjadi rukun dan sunah-sunahnya sholat dilakukan. Akan tetapi orang sekarang lebih bangga ketika dia sholat cepat gitu ya. Ya kan ada hafal katanya. Seperti itu ya, sudah hafal itu ya. Apalagi kalau Ramadan itu ya, nggonku jam piro traweh rampungnya. Wah, nggonku 8:30 nembe rampung. Lho nggonku ki lho jam 8 kurang seperempat rampung gitu ya. Bangga dia gitu ya. Nah inilah akhir zaman seperti itu. Wa yuhibbunal apa tadi hayata wa yang saunal mauta gitu ya. Dia suka dengan kehidupan tiap hari gitu ya. Wis pokoknya seneng urip ning donya iki suweneng ya, seakan-akan dia sudah masuk surga gitu ya. Karena mungkin kekayaan, karena ada juga yang karena jabatan. Dia menikmati betul gitu yang namanya dunia, tapi lupa bahwa suatu saat akan ada kematian. Kalau sudah demikian, maka banyak sekali orang yang kemudian tidak persiapan mati. Oleh karena itu di dalam Al-Quran juga sering kita sampaikan, kita mensitir ayat Allah bahwa orang yang mati itu akan ingin dikembalikan lagi ke dunia ya. Jadi hanya untuk kepengen sedekah kan seperti itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ini karena kenapa orang itu kepengen dihidupkan lagi? Karena dia pada saat hidup di dunia itu dia suka banget dengan kehidupan, dengan dunia, tapi lupa dengan akhirat dan kematian. Kemudian yang ketiga, ini juga tidak kalah parahnya ini ya. Yang ketiga wa yuhibbunal mala wa yang saunal hisaba. Jadi suka dengan harta tapi lupa bahwa suatu saat harta itu akan dihisab, dihitung oleh Allah. Ngumpul ke bondo saake-ake, halal haram tidak masalah, dia lupa bahwa suatu saat harta yang dia dapat itu nanti ada dua pertanyaan Pak Karlo. Jadi kalau kita diberikan ilmu oleh Allah, pertanyaannya satu. Ya, kemana ilmu kita? Kemudian kalau kita diberikan jabatan juga satu. Tapi kalau sudah diberi harta, itu dari mana dan dikemanakan. Gitu. Dari mana dan dikemanakan. Oleh karena itu
Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Misalnya hasil korupsi kok buat bangun pesantren, misalnya buat bangun pondok, itu misalnya. Itu maka ini bertentangan dengan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu baik, indah, dan suka yang baik-baik saja. Nah ini terkadang ada orang itu terlalu gila mengumpulkan harta, tapi dia tidak pernah menghitung dirinya sendiri. Suatu saat harta yang dimiliki ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Sayyidina Umar itu selalu berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah dirimu sebelum engkau dihisab atau dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika ajaran Islam itu kita terapkan, itu sebetulnya Islam pun juga tidak melarang orang itu untuk mencari kehidupan dunia. Mencari harta yang banyak tidak ada larangan. Ya, bahkan kalau orang itu susah, ya, orang itu fakir, maka ini ancamannya adalah kekafiran. Kadal fakru ayakuna kufron, itu ya. Hampir saja kefakiran itu mendekatkan diri kepada kekufuran. Akan tetapi itu ya, orang Islam itu dianjurkan ketika sudah mendapatkan harta itu, jangan sampai hatinya itu digantungkan dengan harta itu. Hati ini aja gantung ning ngene bondo gitu ya. Jadi suatu saat itu ada salah satu jamaah yang ngefans dengan seorang ulama itu ya, seorang kiai. Tapi kiai ulama ini sayangnya itu kaya raya gitu ya. Orang jamaah ini melihat ini kiai kok kaya raya, ora ono zuhud blas. Gitu seakan-akan kiai iki lho mbok ya aja sugih-sugih banget, mosok arep ditiru kesederhanaannya kok masa kok kayanya segitu gitu ya. Jadi ceritanya ini waliullah gitu ya, tapi hartanya begitu banyak, ternak kambing dan untanya itu sampai ratusan. Sehingga jamaah yang ngefans itu tadi kemudian bertanya, wahai sang kiai, kenapa engkau di hadapan masyarakat itu terlihat bermegah-megahan gitu ya. Di hadapan umat engkau terlihat kaya raya, apa yang kau miliki ini sangat luar biasa, jauh dari ekonomi masyarakat umum. Padahal engkau adalah tokoh yang akan kami jadikan suri tauladan, ketawaduan dan kezuhudannya. Nah ini seakan-akan jamaah ini melehke sama kiainya gitu ya, terlalu kaya karena gitu ya. Maka kemudian kiai tadi minta supaya dicarikan gelas. Setelah didapat gelas ini suruh ngisi air sampai penuh. Setelah diisi air dengan penuh, maka orang tadi itu suruh muter rumahnya. Coba kamu puter, dengan kamu pegang ini gelas yang kamu isi penuh dengan air, tapi syaratnya jangan sampai tumpah. Sedikit pun jangan sampai tumpah. Nanti engkau akan aku hadiahi dengan hadiah yang sangat besar. Maka pada saat itu kemudian jamaah tadi yang ngetes kiainya dari itu ya. Jadi kemudian dia muter dari pojok ke pojok gitu ya. Dia apa yang menjadi konsentrasi dia? Konsentrasinya bukan menghitung harta kiai, tapi bagaimana supaya air tadi di gelas tidak tumpah kan gitu. Terus sehingga tidak ada kesempatan dia itu menghitung hartanya kiai tadi. Sehingga muter konsentrasinya adalah di air di gelas itu tadi. Sampai kemudian di setar awal, kemudian sudah selesai. Ini kiai alhamdulillah sudah tidak ada yang tumpah. Gitu. Kemudian kiainya tanya, sudah kamu hitung harta saya gitu ya, berapa kekayaan saya, berapa kambingnya, berapa untanya, apa saja yang di dalam rumah saya itu. Maka kiai tadi mengatakan, wahai kiai, saya tidak ada sempat-sempatnya untuk menghitung hartamu, karena saya konsentrasi dengan air yang ada di gelas ini supaya jangan sampai tumpah. Maka kiai tadi mengatakan, itulah kehidupan kita di dunia ketika kita menghadapi harta yang begitu banyak. Walaupun harta kita banyak gitu ya, tapi kita harus konsentrasi kepada sesuatu yang sangat berharga. Engkau tidak akan pernah terlena dengan air yang ada di dalam gelas hanya karena ingin mendapatkan sesuatu yang besar, yaitu hadiah. Dan kau lupakan apa yang menjadi tujuanmu, yaitu menghitung harta yang ada di rumah saya. Nah itu adalah satu contoh bahwa ketika kita itu bergelimpangan dunia, misalnya kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah terlena
dengan begitu banyaknya harta, akan tetapi kita fokus kepada yang satu supaya airnya tadi tidak tumpah, yaitu fokus beribadah kepada Allah. Walaupun harta banyak, tidak perlu dihitung, tidak perlu ditumpuk-tumpuk, tidak perlu dimasukkan ke dalam hati, itu hanya sarana saja. Akan tetapi kita konsentrasi tetap kepada air yang ada di dalam gelas itu, yaitu urusan akhirat. Itu kayak pembelajarannya seperti itu. Maka dia kemudian subhanallah, ternyata dia mendapatkan ilmu lagi satu dari kiai tadi, seperti itu. Ini yang kemudian yang keempat ini ya. Kita selesaikan sekalian. Jadi yang keempat, wa yuhibbunal khalqa wa yansawna khaliq. Wa yuhibbunal khalqa wa yansawna khaliq, yaitu dia senang dengan makhluk tapi lupa dengan Khalik sang pencipta gitu ya. Jadi dia itu senang dengan ya kumpul dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, dengan teman, sahabat, partner dan semua. Pokoknya itu dia senang gitu ya, kumpul dengan makhluk Allah. Tapi dia lupa dengan yang bikin makhluk ya. Terlalu cinta kepada istri, istri terlalu cinta kepada suami. Ini juga tidak baik karena kemudian mengenyampingkan yang menciptakan. Gitu ya. Duwe bojo ning jaba dipangku rono rene gitu ya. Kemudian tetangga dia ngomong, koyok sing duwe bojo deknen dhewe. Seperti itu. Terlalu cinta kepada makhluk gitu ya. Duwe ayam ya. Wah, diadusi padahal urung adus gitu ya. Nah, burungnya juga seperti itu. Wih, cinta dengan makhluk, dengan kesayangannya. Itu ya. Tapi lupa dia bertasbih kepada sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah mengambil iktibar dari apa yang dia lihat. Seakan-akan dunia ini ada dengan sendirinya. Orang yang baik, umat Islam yang baik adalah ketika dia itu berteman dengan makhluk Allah, maka kemudian dikembalikan lagi kepada yang sang pencipta, sang Khalik. Dan yang terakhir, aukamakol itu ya, yang terakhir adalah wa yuhibbunal qusura wa yansawna kubur. Dia itu senang dengan bangunan kehidupan dunia sementara dia lupa dengan bangunan kubur yang suatu saat ini ukurannya hanya berapa Pak kalau itu? Berapa? 2x21. Maka sekarang ini ada perumahan itu kemudian menjadi satu mode yaitu tipe 21. Itu artinya sebetulnya tipe 21 yang sebetulnya adalah ketika kita sudah meninggal itu ya. 21 kemudian ada tambahan RSSSS gitu ya. Rumah sangat sederhana sekali sehingga sulit selonjor. Itu hakikatnya rumah kita yang terakhir itu adalah di pekuburan, tapi banyak sekali orang itu yang ternyata lupa dan menyenangi bangunan dunia yang begitu mewah, tinggi, bangunan kokoh, tapi lupa dengan rumah yang dia terakhir akan diinjak yaitu rumah tipe 21 itu tadi. Iya. Walaupun sudah lewat tapi tetap kita dialog dulu karena panjang ya. Yang pertama, suka dunia lupa kehidupan akhirat. Memang ini menjadi idola manusia ini. Ya. Memang manusia rata-rata kan senang dunia, karena kan nyata gitu. Kalau akhirat kan belum kelihatan, kadang orang itu tidak senang. Gimana agar ini terbalik? Baik, jadi ini harus kita latih ya. Harus kita latih bahwa orang itu memandang dunia itu bahwa dunia ini suatu saat akan meninggalkan kita. Kita punya HP, ini kan tidak selamanya. Suatu saat awake dhewe sing butuh duit HP-ne didol. Atau suatu saat HP-nya itu yang mutung diambil orang gitu ya. Ini ada dua yang penting, yang jelas semuanya akan berpisah. Kalau orang sudah memahami seperti itu, dia tidak akan terlalu menggantungkan hidupnya kepada kehidupan dunia. Nek seneng karo wong makhluke Gusti Allah mesti sak wajare wae gitu ya. Jadi seorang kekasih itu ya, itu ketika laki-laki dengan perempuan saling mencinta itu sudah fitrahnya manusia. Tapi kalau terlalu berlebihan, ketika dia putus dia tidak siap karena dia tidak mengembalikan lagi kepada sang pencipta itu tadi. Harusnya ketika mau mencintai sesuatu, entah itu harta, entah itu seseorang tadi ya, dunia, pokoknya yang kita sebut 5 tadi, itu harusnya sebelumnya dia harus siap suatu saat akan kehilangan, akan berpisah. Kalau sebelumnya tidak siap, maka pasti ujung-ujungnya adalah penyesalan. Sama saja dengan orang yang ikut lomba, Pak Kanon.
lomba apapun gitu ya, entah tenis meja, entah pokoknya olahraga atau mungkin MTQ atau mungkin apa saja sebuah lomba. Ketika dia itu lomba, kemudian dia itu tidak siap kalah, ini orang akan menyesal di kemudian hari. Nyalon misalnya, nyalon sebuah jabatan gitu ya. Misalnya nyalon apalah, pilkada ada, pilgub ada, pilpres dan sebagainya. Kalau tidak siap dengan kekalahan, maka suatu saat ketika dia kalah dia akan down, dia akan kecewa betul. Penyesalannya akan ada. Kenapa? Karena di awal tidak siap, siap ikut siap menang dok gitu ya. Kalau siap menang kan semua siap menang gitu ya, tapi siap kalah ini pilihan. Begitu pula ketika kita melihat yang lain, tidak hanya masalah urusan itu saja. Kehidupan kita dunia itu dihadapkan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Itu dua pilihan. Nah iya ora, kan gitu ya. Jadi kalau tidak kalah ya menang gitu ya. Kalau tidak kenyang ya lapar. Wis ngono tok ki bendina, nek ora sedina ki nangis ya berarti ki guyu. Kalau ndak suka ya berarti ki duka kan begitu. Harus siap, siap seneng, siap susah, siap kalah, siap menang, siap sehat, siap sakit. Kalau sudah siap semuanya itu baru uraian kesimpulan dari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, jadi harus dipersiapkan sebelumnya. Ya. Tapi kan manusia memang kan senangnya itu kan apa ya? Hidup bermegah-megah, sehingga kan lupa tahu-tahu sudah usia sekian mau meninggal dan sebagainya. Kalau ukuran menurut Allah kan di Al-Quran kan ada ya, jadi 1000 tahunnya di akhirat padahal 1 jam di dunia. 1 jam di dunia. Mengapa itu tidak menjadi prinsip untuk kita ini? Ya, ini karena manusia sering lupa itu ya. Jadi di dalam Al-Quran kan alhaakumut takasur gitu ya. Bermegah-megahan itu mengakibatkan kita itu lupa gitu. Kecuali nek wis dipatok loro hatta zurtumul maqabir. Maka patok itu orang Jawa mengatakan tenger gitu ya. Dulu tengernya cuma satu gitu ya. Yang satu mengatakan nek menghei tenger kayak loro ben tenger gitu ya. Karena orang mati itu tenger di situ kan begitu ya. Nah inilah proyek Jawa itu luar biasa itu maknanya ya. Nah, ini karena dia belum menyadari hakikatnya ya. Dia hanya memandang semua itu serba yang hanya yang konkret saja, yang nyata. Jadi ketika dia itu sudah belajar memahami makna hidup yang sebenarnya, maka insya Allah dia akan berubah ya, lebih baik lagi. Oleh karena itu manusia itu harus melihat apa yang sudah terjadi pada sekitarnya, keluarganya, tetangga dan siapa. Jadi hidup ini sebetulnya pembelajaran. Apa yang kita lihat, yang kita dengar setiap hari itu bisa terjadi kepada kita. Kalau kita menengok orang sakit, lah mbok yo mikir, kita pun juga bisa sakit seperti itu. Kalau ada orang itu sedang mati, lah mbok yo mikir suatu saat kita akan mati seperti itu. Nah, yang paling penting ternyata dalam kehidupan ini adalah membaca alam gitu ya. Sebab dan akibat yang akan ditimbulkan ketika kita melakukan sesuatu. Kalau sudah seperti itu, insya Allah orang itu akan selalu waspada seperti itu. Ya, karena waktu nanti biar ditanyakan pendengar ini. Baik. Ya, kita break lagi. Ya, pendengar, kita jeda sejenak. Setelah itu kita buka line telepon ke 6746352. Kita dengarkan satu nada berikut ini.